Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Esther Kainde. Pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri orang yang dapat meterai? Karena kita sebagai manusia tidak luput dari kekurangan-kekurangan kita, baik dari perkataan, pikiran, angan-angan yang tidak berkenan kepada Tuhan, entah kepada suami atau istri atau anak-anak, juga kepada sesama manusia. Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih. Berbicara mengenai meterai, sebenarnya orang biasa mengkaitkan ini dengan kitab Wahyu, tetapi bukan hanya di dalam kitab Wahyu dituliskan tentang meterai ini. Salah satu ayat yang lain di luar kitab Wahyu yang menuliskan tentang meterai adalah di dalam buku Efesus. Kita buka. Selamat malam Ibu Esther Kainde. Kita buka. Selamat malam ini. Selamat sahabat, selamat sore. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Di sini Alkitab berkata tentang Roh Kudus yang telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Jadi meterai ini mempunyai makna yang sangat luas. Pada saat seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia adalah milik Kristus. Dia menyatakan, saya adalah milik Kristus. Saya mengakui bahwa saya adalah milik Kristus. Saya mau mengikuti Kristus. Ada banyak ayat yang mengatakan bahwa mereka yang menerima Yesus Kristus, nama mereka dituliskan di dalam buku kehidupan. Ya, dalam buku kehidupan. Dan mereka dalam arti tertentu dimeteraikan oleh Roh Kudus. 1 atau 2 kali Efesus berbicara tentang Roh Kudus yang memeteraikan kita. Tetapi ada satu pemeteraian yang akan terjadi dalam waktu yang kurang lebih bersamaan di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk mengerti tentang pemeteraian tersebut, ini hanya latar belakang terhadap jawabannya. Jawabannya singkat, hanya latar belakangnya yang agak panjang. Coba kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Dalam pasal ini, judulnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Ini Israel rohani. Ya. Lalu kemudian pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dan 17, mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka, dan siapakah yang dapat bertahan? Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada pertanyaan, siapa yang sanggup berdiri di hadapan anak domba itu? Karena orang-orang yang jahat tidak sanggup melihat kemuliaannya. Siapa yang sanggup melihat kemuliaannya? Siapakah yang akan selamat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka ada keterangan di dalam pasal yang ke-7. Inilah mereka yang akan bertahan di hadapan anak domba itu, yaitu mereka yang dimeteraikan. Jadi jangan dulu kebinasaan itu datang. Ayat yang ke-3 katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jangan dulu dirusak, jangan dulu ada kebinasaan sebelum dimeteraikan hamba-hamba Allah, umat-umat Allah. Lalu kemudian disebutkan di sana jumlah mereka ada 144.000 yang ternyata kata
pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 adalah sekumpulan orang yang sangat besar yang tak dapat dihitung banyaknya. Mereka dimeteraikan. Apakah mereka ini orang-orang suci yang mulai lahir sampai mereka dewasa tidak pernah melakukan satu dosa apapun? Jawabnya ada di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Setelah ditanyakan siapakah mereka yang memakai baju jubah putih itu dan dari mana mereka datang. Jawabnya ayat yang ke-14 ini untuk menjawab pertanyaan Ibu Esther Kainde. Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kenapa mereka mencuci jubah mereka? Jawabnya, karena jubah mereka kotor. Jubah menggambarkan tabiat atau kebenaran Kristus, jubah yang bersih. Jubah yang kotor menggambarkan kesalahan dan dosa-dosa. Jadi mereka bukan orang-orang yang sempurna, tetapi yang membuat mereka dimeteraikan adalah mereka selalu mengandalkan anak domba itu. Mereka bergantung kepada juru selamat. Mereka selalu mencuci jubah mereka di dalam darah anak domba. Mereka hidup hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Banyak mereka kelemahan, tetapi setiap hari mereka bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan khawatir, Ibu Esther Kainde, semua manusia berdosa, tidak ada yang suci, tapi Tuhan akan memeteraikan mereka di akhir zaman ini atau nanti sebelum kedatangan Yesus. Mereka yang betul-betul mengandalkan Yesus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Terima kasih.